Film dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Nekpai yang tampak panik dan berlari ketakutan di kebun milik Haji Tori. Nekpai dikejar oleh ayahnya dan seorang ustaz bernama Umar Sahid. Ayahnya berusaha membujuk Nekpai, yang telah bersekutu dengan Jin Dasim, untuk menyerahkan jimat buhul yang ia miliki. Setelah berhasil menangkap Nekpai, Ustaz Umar Sahid mengambil buhul Jin Dasim dan bersiap melakukan ritual penyegelan. Di tengah ritual, Nekpai memohon kepada ayahnya dengan kata-kata manis. Namun, Ustaz Umar Sahid memperingatkan bahwa itu hanya tipu daya Jin Dasim dan meminta sang ayah untuk tetap tegar. Tiba-tiba, mereka terkejut ketika jin tersebut berkata bahwa ia akan mencari pengganti Nekpai sambil mencabut sebelah matanya. Jangan khawatir, karena film ini baru saja dimulai. Singkat waktu, 50 tahun kemudian dengan pandangan yang sayu dan tubuh yang renta, Nekpai, yang kini hidup dalam kondisi serba kekurangan, berdiri di depan bekas rumahnya. Dulu, rumah ini adalah tempat yang penuh kenangan, namun kini telah disita oleh Bang Python. Oh Harbibi bang malam necah Rolek kepate ni kong sama dada Oh Harbibi bang malam samsilan. Sementara itu, di tempat lain, keluarga Bapak Juin sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman mereka. Pemerintah Bangkok telah memindahkan tugasnya ke kabupaten asalnya, membawa serta istri dan anak-anaknya, termasuk si bungsu bernama Lin. Setelah melewati berbagai pemeriksaan di perbatasan, keluarga Bapak Juin melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah dinas yang disediakan. Rumah ini terlihat megah dan mewah, jauh di atas standar biasa. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Kitty Chat, teman lama Bapak Juin. Dengan senyum lebar, Kitty Chat memberikan kunci rumah sambil mengucapkan selamat atas pencapaian Bapak Juin yang kini telah sukses besar. Lin, yang penuh rasa ingin tahu, segera berkeliling untuk mengeksplorasi rumah baru mereka. Setiap sudut rumah diperiksanya dengan teliti. Tanpa disadari, rumah ini ternyata adalah bekas tempat tinggal Nekpai yang kini menjadi milik Bang Python. Lin sempat melihat sosok seorang nenek tua dengan wajah seperti Uchiha menatapnya dari kejauhan. Namun, rasa herannya segera tergantikan oleh kekaguman akan keindahan halaman belakang rumah mereka yang begitu memukau. Di keesokan harinya, ketika Joy, istri cantik dari Win, sedang membereskan barang-barang, ia terkejut menemukan sebuah buku Arab Raja dalam kardus yang dibawanya. Sambil memeriksa buku tersebut, Joy meminta Lin dan kakaknya untuk memindahkan barang-barang yang tidak terpakai ke gudang. Ketika menemukan tasbih antik, Lin segera menunjukkannya kepada kakaknya yang lebih cantik, bernama Mina. Tidak hanya itu, saat Lin menemukan potongan tanduk aneh, ia langsung meminta Mina untuk melihatnya. Menyadari bahwa benda itu mungkin antik, Mina dengan sikap tenang langsung membawanya. Sementara itu, Kitty Chat mengajak Win untuk menemui Ustadz Sahid yang sedang mengurus pemakaman warga. Ketika melihat kejadian aneh, perhatian Win teralihkan oleh warga yang sibuk mengurus seseorang yang kerasukan. Ustadz Sahid kemudian meminta putranya, Pet, untuk melakukan ruqyah pada Tati. Namun, Pet yang merasa belum siap menolak permintaan tersebut. Dengan membaca ayat kursi, Ustadz Sahid berhasil menyadarkan Tati yang kerasukan hodam macan kumbang. Setelah pemakaman,
Win segera menghampiri Ustadz Syahid dan mengabarkan bahwa kini ia menjabat sebagai Menteri Perikanan di kabupaten ini. Mendengar berita tersebut, Ustadz Syahid merasa gembira, terutama karena Win bisa menjadi teladan yang baik bagi desa mereka. Pagi-pagi sekali, Mina yang baru saja selesai buang air kecil terkejut melihat pintu gudang yang seperti digedor-gedor oleh sesuatu. Meskipun takut, Mina menahan rasa penasaran dan memutuskan untuk tidak memperhatikannya. Dia mengira itu hanya ulah tikus, tetapi ketika ia hendak kembali ke kamar, pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Untungnya, sosok yang menakutkan itu menghilang saat azan subuh berkumandang, meninggalkan Mina dalam kebingungan. Di sisi lain, Nekpai menyadari bahwa bekas rumahnya sekarang ditempati oleh keluarga Win. Dia membuka buku ensiklopedia tentang makhluk halus dan mempelajari sosok Jin Dasim dengan seksama. Assalamualaikum. Pada siang harinya, Lin terkejut dengan kedatangan seorang wanita cantik bernama Nasrin bersama ponakannya, Le. Mereka ditugaskan oleh Om Kiticat untuk memperbaiki pintu gudang yang rusak. Le, yang terpesona oleh kecantikan Lin, mendapatkan teguran karena dianggap tidak sopan. Sementara itu, Nasrin menunggu ponakannya sambil memandangi foto keluarga Win yang terpajang di ruang tengah. Ketika Joy datang dan memperkenalkan diri, Nasrin memberikan kue sebagai tanda perkenalan kepada tetangganya yang baru. Singkat waktu, kemudian Sin beralih menghadiri prosesi rukyah di klinik Chang'ei, yang dipimpin oleh seorang ustadz sekaligus dukun bernama Hasanuddin. Saat itu, Hasanuddin sedang merukyah Tati yang kembali dirasuki hodam macan kumbang. Berbeda dengan metode Ustadz Syahid, Hasanuddin yang merupakan kakak dari Uhti Nasrin, memiliki metode yang lebih keras dalam menangani pasiennya. Siapa Tuhan kamu? Pecahkan nih, dia nih! Meskipun ekstrim, metode ini terbukti efektif. Setelah keluarga Tati pulang, tiba-tiba Uhti Nasrin menyerahkan foto keluarga Win yang ia curi. Dia meminta kakaknya untuk membalas dendam kepada keluarga Win. Alasan dibalik tindakan Nasrin ini masih menjadi misteri. Sementara itu, Kiticat merasakan iri dan marah saat mendengar keputusan Bupati yang mempercayakan pengelolaan ikan kepada Win. Padahal, Kiticat telah lama mengabdi sebagai ASN di kabupaten tersebut. Singkat waktu, malam pun tiba. Bukan hanya mendapat sambutan hangat, Win yang baru pulang dinas malah mendapat semprot dari istrinya yang menuduhnya keluyuran bersama wanita lain. Di mana Joy merasa curiga jika suaminya ini bermain ikli-kiwir dengan seorang ABG Michat. เหนื่อยมาทั้งวันเลย ฉันโทรหาชาติตั้งแต่ตอนหัว ผมไปดื่มน้ำชากับเพื่อนมา น้ำอะไรกันแน่ ที่ฉันต้องมานั่งจับผิดสามีตัวเองกับเรื่องผู้หญิงเนี่ย ที่เราหมดตัวอยู่ทุกวันเนี้ย Tengah sengitnya adu cekcok, terdengar suara Jin Dasim yang kegirangan dengan pertengkaran keluarga ini. Hingga sesaat kemudian, Mina yang terbangun langsung membentak kedua orang tuanya, terlebih ia sudah muak dengan pertengkaran yang sering terjadi. Saat malam semakin larut, Joy yang tidur sendiri setelah pertengkaran langsung menutup jendela yang tiba-tiba terbuka. Di tengah rasa nyut-nyutan disengat kalajengking, Joy pun syok parah saat ia melihat sosok mengerikan bertanduk yang tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, mereka pun syok parah saat melihat bangkai kambing hitam yang digantung di halaman rumah. Di tengah kengerian yang terjadi, Jay berusaha menenangkan Lin yang mengalami tidur berjalan. Di keesokan harinya, Lin yang sedang nongkrong langsung kaget saat dihampiri emak-emak Dajjal yang tiba-tiba berkata jika keluarga Lin akan mengalami kesialan dalam waktu dekat. Di tengah keheranan, cucu si nenek Uchiha langsung datang dan Lin yang ketakutan langsung menghampiri si ibu.
Ia pun berkata jika orang-orang di sini terlihat tidak wajar. Sementara di rumah, Mina yang polos sedang asyik membuat aksesoris dari tasbih keramat dan potongan buhul. Tanpa diduga, Mina merasa ada sosok bertanduk yang memperhatikannya, membuatnya syok. Pada malam hari, Joy terbangun karena mendengar si bungsu sedang mengigau. Khawatir terjadi sesuatu, Joy mencari keberadaan Lin dan kaget melihat Lin sedang memakan bangkai seperti zombie di Walking Dead. Lin? Lin? Siapa? Ternyata, itu hanya mimpi buruk. Keesokan harinya, Hasanuddin, seorang ustadz yang juga setengah dukun, melakukan ritual atas permintaan adiknya sambil menuliskan Arab gundul di foto keluarga Win. Sementara itu, Mina yang sedang menunggu ibunya berbelanja merasa ngeri melihat bangkai ibu dan anak kucing yang tergilas mobil. Keanehan mulai terjadi pada mobil Joy yang mati mendadak. Setelah sosok Dasi menghilang, mobil mereka kembali menyala dan langsung terpental seperti dalam film Tokyo Drift, menyebabkan Mina tewas di tempat. Di sisi lain, Win yang sedang pulang merasa kaget melihat sosok bermukena hitam di tengah jalan. Merasa ngeri, Win segera pulang. Setelah 4 kali mengalami jump scare, Win mendapat kabar dari Chanarong tentang kecelakaan yang menimpa istri dan anaknya. Di rumah sakit, Lin tak bisa menahan tangis saat dokter berkata, "Kami sudah berusaha sebaik mungkin." Sambil menahan tangis, Lin berusaha memberitahu ayahnya tentang kematian kakaknya. Singkat cerita, di tengah upacara pemakaman Mina, Uhti Nasrin tiba bersama Le. Saat Le mendekati Ustadz Sahid, Nasrin yang tampak berseri-seri terus memandang Win yang sedang bersedih. Le merasakan sesuatu yang aneh ketika melihat sosok Mina yang berdiri di kejauhan, menatapnya dengan tatapan penuh makna. Ustadz Imam kemudian menjelaskan kepada Le bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh jin korin untuk menggoyahkan keimanan manusia. Keesokan harinya, Win mendekati Joy yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Dalam kebingungannya, Joy segera menanyakan tentang Mina. Tangisan pun pecah dari Win saat ia mengungkapkan bahwa putri sulungnya telah tiada dalam kecelakaan yang menimpanya. Malam harinya, Win merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengunjungi Nasrin. Kedatangannya membuat Nasrin terlihat puas, mengetahui bahwa Win sedang mengalami penderitaan yang sama seperti yang pernah dialaminya. Nasrin dengan marah mengungkapkan bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk membalas rasa sakit yang ditinggalkan oleh Win. Di tengah panasnya perdebatan, Le yang sedang menguping merasa penasaran dengan maksud pembicaraan bibinya. Karena rasa ingin tahunya, ia memutuskan untuk masuk ke kamar bibinya dan mencari tahu.
Betapa terkejutnya Le saat menemukan foto pernikahan dan surat keguguran milik kakaknya. Ternyata, dulu Winda dan Nasrin adalah pasangan suami istri. Namun, Win yang tergoda oleh pesona Joy yang beragama lain, memutuskan untuk meninggalkan Nasrin yang sedang mengandung hingga akhirnya mengalami keguguran. Kejadian ini sangat menyakitkan. Ketika Le kembali ke ruang tengah, ia melihat bibinya mengacungkan keris Nogo Sosro ke arah Win. Segera, le memangil pamania. Dalam amarah yang memuncak, Nasrin mengungkapkan bahwa akibat Win yang berpaling dan tergoda oleh Joy, dirinya menjadi frustrasi dan mengalami keguguran. Nasrin menegaskan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Win. Mendengar hal itu, Win yang menyesali tindakannya langsung berlutut dan meminta Nasrin untuk melampiaskan kemarahan padanya, tetapi bukan pada keluarganya. Tepat pada waktunya, Ustadz Hasanuddin datang dan berhasil menghentikan aksi nekat Nasrin. Sambil menahan rasa sakit karena tertusuk keris, Ustadz Hasanuddin meminta adiknya untuk beristighfar dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Sebelum Win pergi, Hasan memberikan jimat miliknya agar Win bisa melindungi dirinya dari gangguan spiritual. Setelah Win pergi, Le yang khawatir pada Lin segera mencari bantuan dari Ustadz Hasanuddin. Di sisi lain, Lin terbangun dengan kebingungan di dalam sebuah gudang. Tanpa diduga, ternyata dalang dari semua ini adalah Nekpai yang bermata buta yang berniat menjadikan Lin sebagai wadah bagi jin Dasim. Nekpai merasa tubuhnya yang sudah tua tidak lagi mampu menahan kekuatan jin tersebut. Saat ritual berlangsung, Lin mencoba melarikan diri, namun tertangkap dan mendapatkan treatment berupa paku titan. Akhirnya, jin Dasim berhasil dipindahkan ke dalam tubuh Lin oleh Nekpai. Pada saat yang sama, Win yang melihat rumahnya gelap segera mencari Lin. Melihat Lin berlari dengan cara yang aneh, Win merasa ada sesuatu yang tidak beres dan langsung mengejarnya. Win kemudian mengajak Ustadz Sahid dan Udin untuk datang ke rumahnya. นั่นคุณวินไม่ยอม ตามไป Saat jin Dasim menguasai tubuh Lin, Win yang panik mencoba menyadarkan putrinya. Win! Win! Setelah Udin terpental oleh kekuatan jin, Ustadz Sahid segera melakukan ruqyah. لا بإذنه يعلم ما بين علمه إلا بما شاء ولا يعود. Namun, bukannya sembuh, Lin malah menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan angin. Di tengah situasi panik, Win langsung memberikan jimat kepada Ustadz Sahid untuk melawan santet. Namun, jimat tersebut tidak memberikan efek karena yang melakukan ritual terhadap Lin adalah si emak picek. Akhirnya, Ustadz Imam pun tewas karena jimat yang diberikan oleh Win ternyata tidak efektif. Beberapa saat kemudian, saat Win kembali ke rumah mengejar anaknya, ia mendengar suara mengerikan seperti serangan hodam macan tutul. Win pun tewas di tangan Lin yang kerasukan. Di tengah situasi terpojok, Win hanya bisa pasrah menerima serangan dari anaknya yang kerasukan, hingga akhirnya tewas.
Ketika Win siuman, ia langsung panik melihat Lin akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Ternyata, ini semua adalah usaha Jin Dasim yang ingin membuat Lin picek seperti Dajjal. Ketika Joy datang, mereka pun berusaha menggagalkan rencana Jin Dasim. Pada saat yang sama, Udin, yang terbangun setelah ayahnya meninggal, langsung membantu dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Akhirnya, berkat azan subuh yang berkumandang, Lin pun terbebas dari cengkeraman Jin Dasim, meskipun sebelah matanya harus tercucuk dan ia menjadi seperti Dajjal betina. Di keesokan harinya, Le datang menemui pamannya, Ustadz Hasan, untuk meminta bantuan menyembuhkan keluarga Lin. Namun, Ustadz Hasan mengungkapkan bahwa ritual yang dilakukannya hanyalah sebuah tipuan, di mana ia berpura-pura melakukan santet hanya untuk meredakan dendam adiknya yang terlalu mendalam. Le merasa bingung karena malam sebelumnya, ia melihat dengan mata kepala sendiri Lin mengalami kerasukan yang sangat parah hingga menyebabkan matanya buta. Mendengar cerita Le, Ustadz Hasan teringat pada kejadian serupa yang dialami mendiang ayahnya, Ustadz Umar, 50 tahun yang lalu. Ketika itu, Ustadz Umar melakukan ruqyah pada seorang wanita bernama Makne yang kerasukan Jin Dasim. Ustadz Umar menghadapi perlawanan sengit dari jin tersebut. Saat situasi semakin tegang, Ustadz Umar meminta Pak Ceri untuk menyalakan korek. Menyadari bahwa Jin Dasim semakin menguasai tubuh Makne, Ustadz Umar segera membaca ayat kursi dan melanjutkan ruqyah. Namun, meskipun telah melakukan ruqyah, Ustadz Umar tidak dapat menghancurkan buhul Jin Dasim. Akhirnya, ia meminta Pak Choi untuk menyembunyikan buhul tersebut agar Jin Dasim tidak lagi mengganggu. Hingga puluhan tahun berlalu, atau tepatnya sebelum kedatangan Win dan keluarganya, Ustadz Hasanuddin pernah disuruh menyisir gudang guna mencari benda gaib yang tersimpan. Ia pun menemukan sebuah bungkusan yang berisi buhul. Merasa ada aura jahat yang kuat, Ustadz Hasan meminta Chanarong untuk membuang benda ini sejauh mungkin. Akan tetapi, Chanarong justru membakarnya dengan tujuan membebaskan Jin Dasim. Hingga di siang harinya, Chanarong kembali menyimpan buhul tersebut ke tempat semula. Hingga sesaat sebelum Win dan keluarganya datang, Chanarong langsung mengajak neneknya, yaitu Makne, untuk segera pergi. Ternyata teror ini berasal dari komplotan keluarga Makne yang memiliki kepentingan pribadi, terutama Chanarong yang sebenarnya iri pada kesuksesan Win yang mendapat jabatan instan dari pemerintah. Lalu film pun selesai. Bagaimana cukup mengerikan sekali bukan? Kesuksesan Win di dunia politik membuat Chanarong nekat menempuh jalan sesat. Bunda melampiaskan iri dengki yang ia rasakan. Begitu pula si Mak Uchiha yang memiliki kepentingan lain, di mana sekalian ia ingin memindahkan Jin Dasim di tubuhnya yang mulai uzur pada salah satu anak keluarga Win. Namun, untuk perkara si Uhti cantik, ia hanya kena prank dari kakaknya yang sebenarnya tidak melakukan santet apa-apa pada keluarga Win. Teror ini jelas dari kelakuan Om Chanarong bersama neneknya saja. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Jinchuure 2023. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Samporna. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.